Wakil rakyat, sejuta ekspektasi baru bagi perbaikan nasib rakyat. Wakil rakyat wajib mendengar segala keluh kesah dan harapan dari rakyat. Wakil rakyat, cerminan representasi bagi keterwakilan rakyat. Namun, wakil rakyat lebih banyak diam ketimbang bicara dengan lantang. Kinerja terkadang dibiarkan dan cenderung mencederai amanat yang agung yang telah diberikan. Wajar jika saat ini, sekarang dan lusa kita bertanya, wakil rakyat itu masihkah mewakili kita semua? Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi dalam ketatanegaraannya kiranya perlu untuk terus menjunjung konsepsi kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan mereka. Negara tanpa kedaulatan dari warga negara tidak akan pernah disebut sebagai negara yang demokratis. Persoalan yang semakin kompleks dan keberagaman identitas dan jumlah masyarakat yang luas membuat sistem partisipasi menjadi utopis dan sulit secara maksimal diterapkan. Implementasi representasi keterwakilan akhirnya menjadi urgenitas baru bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara saat ini. Representasi melalui para wakil rakyat yang saat ini telah duduk di kursi legislasi menjadi cerminan akan harapan representasi dari setiap rakyat dan masyarakat. Wakil rakyat dituntut untuk selalu bisa menjalani amanat agung yang telah diberikan demi terwujudnya harapan rakyat. Seluruh kebijakan yang dirumuskan dibuat berdasarkan atas keberpihakan pada rakyat, khususnya dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum. Demi menciptakan hal tersebut, perlu bagi wakil untuk terus membangun hubungan yang baik dengan para terwakil, guna segala kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka. Kacamata empirik juga memperlihatkan wakil memang mengerti tugas dan wewenang mereka sebagai wakil rakyat. Konstituen pun mengerti partisipasi apa yang harus dilakukan dalam perannya sebagai masyarakat terwakil. Dan memang juga bukan suatu hal yang tidak mungkin jika terdapat keraguan atau tindakan-tindak objektif dari terwakil dalam hubungannya dengan para wakil. Namun, masih kembali menjadi pertanyaan besar, apakah wakil benar-benar telah menjalin hubungan yang baik dengan konstituen, ataukah masih terbatas pada hubungan yang simbolik di antara keduanya? Demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan perwakilan diterapkan untuk meminimalisir permasalahan kompleks dalam suatu negara. Namun di sisi lainnya, dalam hubungan antara seorang wakil dan terwakil tidak jarang terdapat permasalahan. Adapun beberapa persoalan dasar yang sering dialami yaitu 1. Seleksi internal awal, di mana kandidat lebih termotivasi untuk dekat dengan elit politik daripada calon pemilih untuk nomor urut jadi. Hal ini juga berkaitan dengan rekrutmen politik yang lebih mendasar pada kekerabatan. 2. Pemilih kurang terdorong kesadarannya untuk memahami kandidat dan visi misinya. Hal tersebut disebabkan oleh elit partai yang tidak jarang cenderung untuk mempertahankan oligarki partai politik. 3. Adanya kemunduran demokrasi setelah kandidat terpilih menjadi wakil rakyat atau pejabat publik, di mana tidak adanya sistematik dalam hubungan antara wakil dengan rakyat pemilihnya. 4. Kualitas demokrasi yang belum ideal, di mana proses demokrasi hanya dimengerti oleh banyak rakyat sebagai pemilihan wakil rakyat yang tidak berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik, sehingga pemahaman terhadap setiap kandidat kurang mendalam dan sebatas melihat citra yang sudah dibangun saja. Permasalahan ini pun terkadang semakin keruh dengan faktor internal wakil rakyat yang sibuk memprioritaskan kepentingan golongan dan pribadinya daripada keinginan masyarakat. Tidak berpihaknya seorang wakil rakyat pun dapat dilihat dari produk kebijakan ataupun keputusan yang diambil, di mana cenderung lebih mendukung kepentingan golongan, kapitalisme, dan merugikan masyarakat. Dalam kesempatan ini, salah seorang wakil rakyat yang kami nilai merupakan contoh yang baik dalam menjalankan hubungan keterwakilan dengan para konstituennya adalah Iren Yusiana Roba Putri, yakni seorang anggota legislatif pada tingkat DPR RI yang berasal dari Komisi 1, fraksi PDI Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan Maluku Utara. Perihal kinerja Bu Iren di Senayan, beliau merupakan sosok yang sangat tegas dan disiplin dalam menjalankan duties-nya sebagai seorang anggota parlemen. Sebagai seorang perempuan yang begitu bersemangat dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan manusia dan gender baik di ranah nasional maupun internasional, menurut kami trait yang paling menonjol dari Bu Iren adalah kemampuan maupun kapabilitas beliau dalam menjaga amanat dan kepercayaan para rakyat serta para konstituennya. Alasan utama kami menjadikan Bu Iren sebagai contoh yang baik adalah karena saat ini beliau sedang menjabat dalam periode keduanya di DPR RI, di mana selama 2 masa jabatan tersebut, hubungan dengan para konstituen tak terputus sedikit pun dan justru dukungan yang ia dapatkan semakin bertambah.
Beliau senantiasa menunjukkan kedudukannya sebagai seorang wakil yang pro-rakyat dengan menyampaikan aspirasi-aspirasinya terkait fungsi pemerintah untuk dapat melindungi dan memberikan rasa sekuritas kepada para rakyatnya. Adapun upaya-upaya Bu Iren dalam skala nasional seperti secara aktif menyampaikan sekaligus mendukung aspirasi-aspirasi para konstituen dan rakyatnya yang beliau peroleh berdasarkan hasil interaksi beliau dengan mereka, baik secara online yaitu melalui platform media sosial Instagram maupun offline, yakni berinteraksi dengan para konstituennya secara langsung ketika sedang berada dalam masa reses. Sementara itu, dalam skala global ataupun internasional, Bu Iren berupaya untuk dapat terus bersikap aktif dalam menjalani diplomasi parlemen serta hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN, European Union, dan negara-negara lainnya melalui forum G20, WPL G20, dan IPU. Guna menjaga kepercayaan dan hubungan baik yang ia jalin dengan para konstituennya, Bu Iren memanfaatkan platform online, yakni melalui media sosial Instagram, di mana beliau selalu aktif mengupload Instagram posts maupun Instagram stories dan reels mengenai kegiatan dan kinerja sehari-harinya sebagai anggota dewan. Tak hanya itu, beliau juga aktif mengadakan Instagram Live guna mencapai komunikasi dua arah dengan konstituennya, di mana melalui fasilitas tersebut, ia dapat mengobrol dan berinteraksi dengan mereka. Kegiatan tersebut merupakan langkah yang sangat baik untuk membangun citra serta hubungan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.